Di obrolan kita sebelumnya, kita sudah membedah habis realita pahit di lapangan. Ya, ancaman lost generation, dan lahan yang menyusut, tenaga kerja yang menua, dan rantai pasok yang terancam putus. Terdengar seperti jalan buntu, bukan? Tapi tunggu dulu, hari ini kita akan membalikan narasi itu 180 derajat. Kita tinggalkan sejenak bayangan petani bertopi caping yang berpeluh di bawah terik matahari. Karena wajah pertanian masa depan sudah ada di depan mata kita dan wajahnya sangat bersinar. Halo generasi inovator, selamat datang kembali di Agri Creative Podcast. Kembali lagi bersama saya Jessica Monday. Jika di episode sebelumnya kita membicarakan tentang dampak, maka di episode ini kita meracik solusi. Lewat tajuk, bukan sekedar kotor-kotoran, memikat kembali generasi muda lewat pertanian cerdas. Kita akan membuktikan bahwa menjadi agripreneur adalah salah satu jalan karir paling menjanjikan di era modern ini. Dan tentu saja kita akan langsung menggali insight berharga dari dua narasumber kita yang sudah siap dengan berbagai inovasi dan teknologi tepat guna di depan mata mereka. Baik, untuk memulai diskusi kita, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber-narasumber kita. Ada anggapan anak muda menjauh dari sawah karena bertani tidak bikin kaya, takut kotor dan capek. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Yefta menanggapi hal tersebut? Baik sekali pertanyaannya Jessica. Tanggapan saya adalah anak muda zaman sekarang atau generasi muda jangan mau menjauh dari sektor pertanian, apalagi kegiatan-kegiatan di sawah, di ladang-ladang tanaman ya. Jadi anak muda itu boleh mengambil peranan di dalam kegiatan pertanian, yaitu misalnya ketika ada upaya-upaya untuk menghasilkan atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan produk-produk mentah, misalnya buah-buahan atau produk langsung dari tanaman, maka kegiatan yang bisa kita lakukan adalah jangan menjualnya mentah. Kita bisa merubahnya lewat program hilirisasi ya. Jadi bagaimana mengubah kegunaan atau fungsi daripada komoditi tersebut sehingga bernilai lebih tinggi lagi. Misalnya ketika kelapa kita mengubahnya menjadi minyak ya, kelapa sawit menjadi minyak goreng, kopi menjadi aneka kemasan kopi dan sebagainya, sehingga nilai jualnya bisa meningkat. Akibatnya bisa mendatangkan pendapatan yang tinggi bagi pelaku pertanian, sehingga anak muda juga bisa mendapat keuntungan di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya anak muda tidak bisa kaya dengan bidang pertanian, itu tidak tepat. Jadi anak muda harus lebih banyak berkreasi, lebih banyak terlibat lagi dalam kegiatan pertanian dengan cara-cara demikian, mengubah fungsi nilai daripada produk pertanian sehingga keuntungan bisa diperoleh, kesejahteraan bisa meningkat ya, kita bisa makmur dan kekayaan juga bisa diperoleh untuk mendatangkan juga berkat bagi orang lain. Demikian. Oke, jadi saya menarik kesimpulan tadi kita bisa melihat dari sisi uang ya, Bapak Ya, Yefta. betul. Nah, saat ini saya ingin beralih kepada narasumber kita yang kedua. Tadi sempat disoroti dari sisi uang. Nah, kira-kira bagaimana dari sisi lahan, di mana anak muda itu takut kotor dan capek di sawah karena panas-panasan, serta bagaimana solusi dari narasumber yang kedua kita ini terhadap anggapan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Jessica. Jadi kalau tadi Bapak Yefta itu menyoroti terkait dengan bagaimana produk itu mungkin bisa dihilirisasi, kita coba untuk manajemen di lahannya. Jadi kalau misalnya para Gen Z ini atau milenial ini tidak mau terkait dengan panas-panasan, kemudian capek gitu ya, kita bisa menggunakan namanya konsep urban farming atau konsep pertanian perkotaan yang memanfaatkan lahan terbatas seperti pekarangan, kemudian ada rooftop ya. Jadi kita tidak perlu lahan yang terlalu luas gitu. Jadi kita bisa berkebun di rumah, meningkatkan ketahanan pangan dari rumah gitu. Menurut saya. Baik, dari pembahasan yang tadi kita sudah mendapatkan jawaban yang sangat jelas tentunya ya. Dan sekarang saya ingin sedikit mengarah ke sisi futuristik dan keren dari agronomi yang disukai oleh generasi Z. Nah, saya akan bertanya kembali kepada narasumber yang pertama kita. Generasi Z itu sangat peduli dengan isu lingkungan dan transparansi.
Nah, apakah teknologi di pertanian modern ini bisa menjawab tuntutan konsumen masa kini? Dipersilakan. Ya, baik Jessica, benar sekali kalau saya mengatakan bahwa itu sangat bisa. Jadi tuntutan konsumen masa kini terhadap teknologi pertanian itu semakin kompleks. Dan konsumen itu tidak hanya berfokus pada kuantitas atau hasilnya, tetapi juga pada kualitasnya, ya, keberlanjutan dan juga transparansi. Dalam hal ini ada kesadaran yang meningkat dari masyarakat bahwa produk-produk pertanian itu yang diharapkan adalah produk-produk pertanian yang aman, yang sehat, ya, yang ramah lingkungan, yang nantinya bisa responsif terhadap perubahan iklim, dan juga bagaimana orang atau konsumen itu bisa mengakses dengan mudah produk-produk pertanian tersebut. Jadi tuntutannya itu bisa dipenuhi sebenarnya dengan teknologi-teknologi yang terkini lewat bidang pertanian. Ya. Oke, baik. Nah, bicara soal lingkungan, generasi Z ternyata juga sangat anti dengan limbah. Nah, kira-kira menurut narasumber yang kedua, bagaimana peluang di sektor pertanian? Oke, baik. Kalau kita bicara terkait peluang limbah di sektor pertanian itu sebenarnya banyak ya. Jadi kalau sekarang itu kita lebih concern kepada bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dari si limbah itu. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan zero waste namanya. Jadi kita memperkecil peluang adanya limbah begitu. Jadi kita bisa contohnya nih ya. Contohnya kita bisa menggunakan limbah organik seperti jerami, kemudian daun-daunan atau sisa panen yang tidak diolah itu menjadi pupuk organik. Bisa pupuk organik cair, kemudian lain sebagainya gitu ya. Kalau terkait dengan limbah, contohnya kelapa, itu kan ada serabut. Nah, serabut itu bisa juga kita gunakan atau kita buat menjadi produk media tanam. Contohnya itu kokopit. Nah, jadi menurut saya proses zero waste ini atau konsep zero waste itu sangat berpeluang tinggi untuk dilanjutkan oleh generasi Z. Gitu. Oke, wah ternyata menarik sekali ya pembahasan kita saat ini. Dan mungkin saat ini saya ingin mengajak kita beralih ke topik yang tidak kalah penting dan relevan, terutama bagi generasi muda, yaitu tentang menjadi agripreneur sejak di bangku kuliah. Nah, ini luar biasa menarik, tapi untuk anak muda yang mendengarkan ini dan ingin mulai, kira-kira dari mana mereka harus melangkah? Dan apakah harus langsung punya modal besar? Dipersilakan kepada narasumber kita yang pertama. Ya, terima kasih Jessica. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah harus punya modal besar, saya katakan tidak harus. Tidak perlu modal besar. Jadi dalam hal ini punya komitmen dulu dengan mulai untuk membangun pola pikir berbasis project. Jadi kalau misalnya di pembelajaran biasanya ada pembelajaran berbasis project ya, biasanya kita terlibat dalam pembelajaran tersebut atau mahasiswa terlibat, dan dalam hal ini mahasiswa juga harus memahami pasar, harga pasar, peluang-peluang di pasar, produk apa yang diminati ya, potensi-potensi pemasarannya seperti apa, dan kemudian dimulai dengan bermitra dengan petani. Misalnya dalam praktek-praktek kita bisa coba bermitra dengan petani mulai dari penanamannya, kegiatan pemeliharaan tanamannya sampai kepada panen hingga bagaimana pemasarannya. Itu juga kita bisa terlibat di dalamnya, dan akhirnya kita bisa belajar bagaimana mencoba membudidayakan tanaman dan hasilnya kita pasarkan ke konsumen ya, ke orang-orang yang membutuhkannya, dan kemudian ini satu langkah yang bisa dikerjakan. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga memiliki peluang untuk mendapatkan pendanaan lewat kompetisi-kompetisi kreativitas dan juga kewirausahaan mahasiswa. Misalnya program kreativitas mahasiswa atau program pembinaan mahasiswa wirausaha, misalnya P2MW ya. Jadi semuanya bisa diperoleh dan kemudian mahasiswa bisa belajar bagaimana menjadi pelaku-pelaku ekonomi di bidang pertanian. Ini yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa, tidak perlu banyak modal. Oke, baik. Ternyata kita bisa mengetahui perihal modal ini tidak menjadi salah satu tolak ukur ya untuk kita melangkah. Oke, mungkin narasumber yang kedua kita ingin menambahkan. Oke, baik. Tambahan sedikit dari saya bahwa betul tadi yang dikatakan dari narasumber pertama bahwa mulai bertani itu tidak harus menunggu kaya dulu gitu. Justru mulai dari kecil, sederhana dan konsisten. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan modal awal, tapi seberapa cepat kita belajar, kemudian beradaptasi dan membaca peluang pasar, itulah yang
sebenarnya lebih berpotensi untuk kita gunakan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Dari seluruh perbincangan kita hari ini, ternyata kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas dan optimis. Karena masa depan pertanian ternyata tidak hanya berada di pundak para orang tua yang bekerja keras di sawah, tetapi sangat bergantung pada partisipasi dan peran aktif dari generasi-generasi muda saat ini. Nah, pertanian hari ini adalah ruang penuh peluang, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkembang dan berinovasi. Sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, saya ingin meminta closing statement daripada narasumber kita. Mungkin bisa berupa pesan, harapan, atau ajakan untuk generasi muda yang ingin terjun ke dunia pertanian. Dipersilahkan kepada narasumber yang pertama. Ya, baik Jessica. Menurut saya masa depan pertanian termasuk di Sulawesi Utara itu adalah ditentukan tidak hanya teknologi, tidak hanya lahan, tidak hanya kebijakan, tetapi bagaimana kehadiran dari generasi muda ya terlibat secara langsung di dalam kegiatan di sektor pertanian. Karena di tangan anak muda, pertanian kita itu bisa bertransformasi dari sektor yang tradisional, yang konvensional menurut orang, tetapi bisa menjadi industri modern yang bisa inovatif, berkelanjutan, dan juga bisa bernilai tinggi, mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang yang melakukannya. Kemudian generasi muda itu sebenarnya adalah agen perubahan yang nantinya bisa sekali membawa ide segar, yang membawa inovasi-inovasi yang bisa diterapkan bagi sektor pertanian, dan juga yang mampu berani mengambil resiko ya, kemudian punya kemampuan untuk mengadopsi teknologi, dan dalam hal ini teknologi digital ya, dan kemudian inovasi pertanian. Tentu dengan partisipasi mereka, maka pertanian ini tidak akan tertinggal, tidak akan lagi menjadi konvensional. Mereka akan lebih mudah menerapkan hal-hal yang baru, teknologi-teknologi baru itu bisa diterapkan dengan peran serta yang lebih aktif lagi dari generasi muda. Jadi dalam hal ini sektor pertanian itu akan menjadi sektor yang menjanjikan, bisa membanggakan dan relevan dengan perubahan zaman ya. Oke, baik. Kita beralih kepada narasumber kita yang kedua untuk memberikan closing statement. Baik, kalau closing statement dari saya sedikit saja sebagai penutup ya, bahwa pertanian ini bukan lagi soal cangkul dan lumpur semata, tapi tentang inovasi, peluang, dan masa depan. Jadi pertanyaannya saat ini bukan mau atau tidak bertani, tapi siapakah kita menjadi generasi yang membangun pertanian lebih modern, mandiri, dan ramah lingkungan. Oke, diucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa atas closing statement yang penuh makna dan inspirasi. Semoga kiranya apa yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda untuk lebih berani mengambil peran di dunia pertanian. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah setia mengikuti perbincangan ini hingga akhir. Jika ada generasi muda yang sedang mencari ladang bisnis, masa depan yang tidak ada matinya, kembalilah ke pertanian. Jadilah bagian dari solusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.